Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan, nomor BP 190111065. Saya dari kelas 2019 B. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem saraf pusat itu sistem tulang belakang. Langsung saja. Teman-teman pasti bertanya, apa sih itu tulang belakang? Tulang belakang itu adalah tulang-tulang yang memiliki berbagai ukuran dengan bentuk yang mirip satu sama lain, tersusun membentang dari bawah tengkorak hingga ke tulang ekor. Tulang-tulang ini saling tersusun atau dengan yang lainnya membentuk kurva atau lengkungan tertentu. Sehingga apabila dilihat dari samping bentuknya menyerupai huruf S. Bentuk tersebut mengoptimalkan pendistribusian tekanan mekanis saat tubuh bergerak dan beristirahat. Tulang belakang ini menjadi sangat spesial karena tulang belakang ini tidak hanya disusun oleh satu atau dua tulang saja, melainkan tersusun atas 33 tulang yang ditompang atau oleh ligamen dan otot. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur tulang belakang di bawah ini, yaitu selanjutnya itu apa sih fungsi dari tulang belakang itu? Semua halnya dengan tulang-tulang lainnya, fungsi tulang belakang juga sangat penting bagi pertumbuhan dan pergerakan tubuh manusia. Adapun beberapa fungsi tulang belakang yang paling utama itu, yang pertama itu sebagai penopang tubuh. Fungsi tulang belakang yang pertama adalah sebagai penopang tubuh manusia. Bagian servikal bertanggung jawab menopang bagian tengkorak, sedangkan bagian toraks bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan dan stabilitas pada tubuh. Bagian lumbar memiliki tugas untuk menopang sebagian besar berat badan dan memungkinkan gerakan lebih fleksibel tapi tidak berputar. Tulang belakang memiliki struktur yang sangat baik untuk menopang tubuh yang membuatnya mampu menyesuaikan bentuk dengan tubuh kita yang berubah-ubah, seperti saat kehamilan atau bertambahnya berat badan. Pada saat membawa beban yang berat, lengkungan per tulang belakang menjadi lebih besar, agar tubuh menjadi seimbang dan kuat menopangnya. Kemudian yang kedua yaitu membuat tubuh lentur dan fleksibel dalam bergerak. Struktur tulang belakang yang tidak beraturan dengan susunan otot, tendon, ligamen, dan sebagainya yang menjadi pendukung untuk membantu tubuh bergerak lebih lentur dan fleksibel, seperti membungkuk, meregang, berputar, dan bersandar. Bagian tulang belakang servikal bertanggung jawab untuk membantu pergerakan kepala dan leher, karena adanya kombinasi unik kedua tulang belakang pada bagian servikal, yaitu atlas dan sumbu. Kemudian yaitu yang ketiga itu untuk melindungi saraf. Fungsi tulang belakang yang selanjutnya yaitu memberikan perlindungan pada saraf halus dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian yang terpenting dalam mengendalikan fungsi organ utama kita. Selain itu, bentuk dan posisi tertentu dari tulang belakang juga ligamen dapat membentuk jaringan perlindungan yang dapat menjaga sumsum tulang belakang agar tidak terluka. Kemudian yang keempat yaitu menghasilkan sel darah merah. Tulang belakang memiliki sumsum tulang yang banyak menghasilkan sel darah merah dan mineral. Ingat, yang dimaksud di sini bukan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terletak pada rongga interior tulang dan terdiri atas dua jenis, yaitu sumsum merah dan sumsum kuning. Sumsum merah bertanggung jawab untuk memproduksi sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Sedangkan sumsum tulang kuning mengandung sel-sel lemak tingkat tinggi dan juga menghasilkan sel darah putih. Yang kelima itu pelindung organ tubuh utama. Fungsi tulang belakang lainnya adalah melindungi organ utama. Kerangka ini mengelilingi dan melindungi organ utama tubuh kita,
Selama tulang rusuk manusia menempel pada tulang belakang, tapi hanya 7 pasang teratas yang menempel pada sternum. Tulang rusuk membentuk kerangka di sekitar jantung dan paru-paru. Kemudian yaitu yang keenam, peredam getaran. Tulang belakang memiliki efek peredam getaran ketika tubuh kita bergerak seperti berdiri, jongkok, dan duduk. Hal tersebut dikarenakan adanya bantalan berupa cakram intervertebralis di antara tulang belakang dan juga mencegah terjadinya gesekan antar tulang belakang yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, cakram intervertebralis juga mengandung zat yang mampu meredam. Ada banyak hal yang membuat masalah pada tulang belakang. Misalnya rasa sakit seperti dijelaskan di sini itu penyebab sakit tulang belakang dan obatnya. Selain fungsi tulang belakang tersebut, ternyata tulang belakang juga merupakan perantara yang menghubungkan tubuh bagian atas dan bawah melalui sakrum yang menghubungkan tulang belakang ke bagian pinggul. Setelah mengetahui berbagai fungsi tulang belakang tersebut, maka penting sekali untuk kita menjaga kesehatan tulang. Tulang belakang merupakan tulang yang membentang dari bawah tengkorak hingga ke tulang ekor dan dianggap juga sebagai tulang yang sangat spesial. Sebab tulang ini tersusun tidak hanya oleh 1 atau 2 tulang saja, akan tetapi tulang ini tersusun sebanyak 33 tulang. Tulang belakang memiliki fungsi sempurna dan tentunya itu semua didukung oleh struktur yang sempurna pula. Tulang belakang ini memiliki 3 segmen menggambarkan lekukan kokoh dari tulang tersebut. Segmen dari tulang belakang itu terdiri dari segmen torakal, segmen lumbal, dan segmen cervical. Segmen-segmen ini membuat tulang belakang jika dilihat dari samping seakan membentuk huruf S. Terdapat 2 bagian tulang belakang, yakni bagian yang disebut dengan bagian anterior ataupun bagian yang disebut dengan posterior. Jika bagian tulang belakang disebut dengan cara ini terdiri dari badan tulang, berbeda dengan tulang posterior yang terdiri dari bagian arcus vertebrae, dan tulang ini sendiri terbentuk oleh 2 lamina dan juga 2 kaki-kaki pediculus. Tulang belakang juga dari beberapa proseus atau penonjolan yang saling terhubung di bagian pangkalnya. Penonjolan yang ada di tulang belakang tersebut membentuk sebuah terowongan yang diisi oleh sumsum tulang. Di antara 2 tulang belakang yang tersusun dapat dijumpai sebuah celah, dan celah inilah yang dilewati saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari 33 tulang dengan berbagai macam ukuran. Tulang-tulang yang tersebut dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama tulang belakang cervical. Tulang belakang jenis ini terdiri dari 7 buah dan berada di leher. Umumnya tulang di bagian ini memiliki bentuk yang kecil, dengan bagian belakang tulangnya berbentuk seperti sayap dan berbentuk pendek, kecuali tulang nomor 2 dan 7. Kemudian yang kedua itu tulang belakang toraks. Tulang belakang ini terletak di punggung bagian atas dan terdiri dari 12 buah tulang. Bagian ini sering juga disebut sebagai tulang punggung dorsal dan berhubungan dengan tulang rusuk. Yang ketiga yaitu tulang belakang lumbal. Tulang belakang lumbal terdiri dari 5 buah dan terletak di bagian punggung bawah. Tulang punggung lumbal memiliki ukuran paling besar dan lurus karena menopang beban paling berat. Penyakit nyeri punggung pun biasanya terjadi di bagian tulang ini. Kemudian yang keempat itu tulang belakang sakral. Berikutnya merupakan tulang belakang yang memiliki bentuk sakrum. Selain itu, tulang ini tidak mempunyai celah yang bisa ditemukan pada tulang satu dengan tulang lainnya, alias bentuknya menempel menjadi satu. Selain itu, tulang ini dibentuk oleh 4 hingga 5 tulang yang bentuknya akan menjadi segitiga setelah kita berusia sekitar 26 tahun. Kemudian yang kelima yaitu tulang belakang sosigal. Tulang belakang jenis sosigal ini terletak di bagian paling bawah atau disebut juga tulang ekor. Tulang belakang juga berfungsi sebagai penyangga kepala, bahu, dan juga tubuh.
yang menjadi penyangga agar membuat kita bisa berdiri dengan tegak, dan juga memberikan kelenturan dalam menekuk dan memutar leher serta punggung. Ia juga melindungi dari koda spinal. Koda spinal akan menyeluruhkan sinyal saraf dari otak menuju daerah tujuan seperti anggota gerak dan beberapa macam organ tubuh. Tulang belakang terdiri dari atas 3 bagian, yaitu leher, tulang servikal, tulang punggung atas, dan punggung tengah, atau tulang torakal serta punggung bawah, tulang lumbal. Saat dilihat dari samping, bagian-bagian ini akan membentuk 3 lengkungan alami. Lengkungan yang berbentuk huruf C di bagian leher, tulang servikal, dan di punggung bawah atau tulang lumbal dinamakan lordosis. Bentuk huruf C terbalik di punggung atas dan tengah atau tulang torakal dinamakan sebagai kifosis. Lengkungan ini penting sebagai keseimbangan dan membantu kita agar berdiri tegak. Ada rentang normal pada masing-masing lengkungan, dan lengkungan ini tidak membentuk huruf C yang normal di leher atau tulang servikal. Dan di punggung bawah atau tulang lumbal, karena terjadinya kerusakan tulang belakang, bila salah satu dari lengkungan berubah terlalu besar atau kecil, maka kita sulit untuk berdiri tegak dan postur kita akan menjadi tidak normal. Kemudian lengkungan tersebut yang tidak normal dari tulang belakang disebut deformitas tulang belakang. Keadaan ini meliputi kifosis dari tulang torakal atau hunchback, dan hilangnya lordosis dari tulang lumbal maksudnya, atau flatback. Lengkungan yang normal ini dapat dilihat dari samping, sebaiknya tidak dipusingkan dengan skoliosis, yang mana lengkungan yang abnormal dapat dilihat dari belakang, tidak dari samping. Skoliosis adalah lengkungan ke arah samping yang membuat tulang belakang akan lebih terlihat sebagai huruf S ataupun C. Kemudian tulang belakang juga terdiri atas tulang-tulang kecil yang disebut vertebra, yang saling bertumpuk satu dan yang lain sehingga menciptakan lengkungan yang normal dari tulang belakang. Vertebra ini tidak saling bersentuhan, tapi dipisahkan oleh diskus intervertebralis yang letaknya di antara dua ruas tulang belakang yang menyerupai sandwich. Kemudian itu yang tadi sudah saya jelaskan tadi, ada vertebra kan. Jadi tulang-tulang ini bergabung dan membentuk sebuah saluran melindungi korda spinal. Tulang servikal menyusun 7 buah vertebra kecil, dimulai dari dasar tulang tengkorak dan berakhir pada bagian atas dari dada. Tulang servikal menyusun 12 tulang vertebra, dimulai dari dada bagian atas dan menghubungkan tulang iga. Tulang lumbal terdiri atas 5 tulang vertebra dan lebih besar. Tulang-tulang vertebra tersebut lebih besar sebab mereka menanggung berat badan lebih banyak. Tulang sakrum dan koksik atau tulang ekor membentuk bagian paling bawah dari tulang belakang. Mereka bergabung dengan tulang pelvis dari sendi sakroiliaka. Kemudian itu tadi ada koda spinal dan saraf spinal. Koda spinal adalah perpanjangan dari otak dan berjalan dari bagian tengah masing-masing vertebra yang memiliki organ untuk mengakomodasi koda spinal dan juga saraf spinal. Cabang-cabang pada saraf keluar dari koda spinal melalui bukaan atau foramina di vertebra dan akan membawa sinyal antara otak dan otot. Kemudian koda spinal berakhir di antara tulang lumbal pertama dan kedua, punggung bawah, lalu berlanjut sebagai akar saraf. Kumpulan akar saraf ini disebut cauda equina karena bentuknya yang mirip pada ekor kuda. Mereka ini meninggalkan kanalis spinalis dari bukaan pada tulang vertebra atau foramina. Kemudian itu ada otot dan ligamen tadi. Otot dan ligamen memberikan dorongan dan stabilitas bagi tulang belakang dan tubuh bagian atas. Ligamen yang kuat yang terutama berada di punggung bawah menghubungkan tulang vertebra.
dan membantu menjaga tulang belakang dengan posisi benar. Diskus intervertebralis. Diskus intervertebralis letaknya di antara 200 tulang vertebra. Diskus ini terbentuk pipih dan bulat dengan ketebalan kurang lebih setengah inci. Diskus intervertebralis terdiri atas 2 komponen, nukleus pulposus yang ada di dalam berbentuk seperti jeli dan telah mengisi seluruh bagian tengah dari diskus. Jeli tersebut sebagian menyusun air dan memberikan kelenturan serta kekuatan bagi diskus tersebut. Kemudian annulus fibrosus yang ada di luar dan adalah cincin luar yang lentur dari diskus tersebut, yaitu terdiri beberapa lapis seperti pita elastik. Ketika kamu berdiri atau bergerak, berat badan akan berpusat pada nukleus. Sebagai respon, nukleus akan mengembang, annulus menahan nukleus agar tetap Kemudian yaitu ada sendi faser atau spinal. Di antara bagian belakang vertebra ada sendi-sendi kecil yang dapat membantu tulang belakang untuk bergerak. Pada setiap tingkatan tulang belakang, kita memiliki 2 sendi, yaitu faset dan 1 diskus intervertebralis yang disebut dengan kompleks 3 sendi. Walaupun diskus tidak terlihat seperti sendi umumnya, ia sebenarnya fungsinya seperti sendi. Sendi faset memiliki permukaan tulang rawan dan sangat menyerupai sendi panggul atau sendi lutut. Sendi faset ini penting untuk memungkinkan rotasi dari tulang belakang, namun sendi ini bisa mengalami peradangan dan juga menjadi sumber nyeri pada leher dan punggung bagian bawah. Inilah struktur pada tulang belakang dan bagaimana ia bekerja sehingga membantu kamu untuk lebih memahami masalah yang terjadi akibat proses kerusakan pada tulang belakang dan beberapa kondisi lainnya. Untuk mengurangi risiko kerusakan, seseorang dianjurkan untuk rutin dalam berolahraga agar otot menjadi lebih kuat dan membiasakan diri duduk yang benar serta tidak membawa barang terlalu berat. Hanya itu yang dapat saya jelaskan sejauh ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga di video saya yang kali ini bisa teman-teman mengerti. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.